Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 216. Ketika Hank mendengar bahwa itu adalah Tuan Yap, dia tercengang dan berkata, "Pantas saja terjadi keributan besar. Jadi, itu adalah Tuan Yap. Sayang sekali. Jika saya tahu itu dia, saya akan mendekat ke depan untuk melihat sekilas wajah tampannya." Dia mendengar bahwa Tuan Yok sangat tampan. Pria paruh baya itu melirik Hank dan tertawa. "Kau juga tidak terlihat lusuh. Tapi jika dibandingkan dengan Tuan Yap, kau tidak ada apa-apanya." Hank juga tidak marah. "Bagaimana mungkin aku berani membandingkan diriku dengan Tuan Yap? Satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengannya mungkin Tuan Stone. Saya cukup beruntung bisa bertemu dengan Tuan Yap hari ini. Nanti saya beli tiket lotre dan lihat apakah saya bisa menang jackpot." Pria paruh baya itu terhibur dengan kata-kata Hank. Jessica tampak takjub. Setelah pria paruh baya itu pergi, dia meraih lengan Hank dan berjalan ke restoran hotel sambil berkata, "Tuan Yop adalah sosok seperti dewa di Willspoon. Aku ingin tahu pria seperti apa dia dan wanita beruntung yang memiliki hatinya. Keluarga Yok adalah keluarga terkaya di Willspoon. Dan Tuan Yok adalah kepala generasi ini. Dia memimpin Yok Corporation yang besar dan bahkan memiliki bisnis pribadinya sendiri. Dia jelas merupakan mitra yang sangat diinginkan." Rumor mengatakan bahwa Tuan Yok masih belum memiliki seorang gadis. Tidak banyak rumor tentang wanita yang memujanya. Mungkin karena orang biasa tidak bisa melihat Tuan Yok secara langsung. Karena tidak seorang pun dapat melihatnya. Tidak seorang pun akan tergila-gila atau jatuh cinta kepadanya. Oh, ada satu orang yang benar-benar terpikat dengan Tuan Yap, dan dia adalah Elise Stone, putri kesayangan keluarga Stone. Elise tidak hanya terang-terangan mengaku pada Tuan Yap, tapi juga dengan antusias mengejarnya. Jessica berpikir, jika aku memiliki latar belakang dan kepercayaan diri seperti Elise, aku juga akan mengejar Tuan Yap. Merasa sosok Tuan Yap terlihat sedikit familiar tadi. Aku tidak tahu di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Hank menyuarakan pikirannya. Jessica tidak ingin menghancurkan harapannya, tetapi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, "Tidak mungkin kau pernah melihat Tuan Yok sebelumnya. Yok Corporation bukan salah satu klien kami. Bahkan jika ya, orang-orang di level kita tidak akan bisa bertemu dengannya. Selain itu, perusahaan kami adalah pesaing perusahaan cabang Yok Corporation. Tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama untuk saat ini, kecuali perusahaan mereka mengubah industrinya dan berhenti bersaing dengan perusahaan cabang Yok Corporation dalam hal bisnis." Hank tahu bahwa dengan statusnya, dia bahkan tidak bisa bertemu dengan eksekutif administrasi Tuan Yap, yaitu Tuan Bucam, apalagi Tuan Yopnya sendiri. Bahkan konon di kalangan staf Yok Corporation, bahkan mereka yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun, tidak pernah melihat wajah asli Tuan Yap. Aku hanya berpikir kalau sosoknya terlihat sedikit familiar. Tuan Yap, Zachary Yap, bukankah nama belakang suami Serenity adalah Yok? Namun, Hank dengan cepat menepis gagasan tersebut. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia bertanya kepada Zachary apa hubungan Zachary dengan keluarga Yap. Tetapi Zachary mengatakan bahwa keluarga mereka adalah saudara 500 tahun yang lalu. Dengan kata lain, dia tidak ada hubungannya dengan Tuan Yap. Selanjutnya, Tuan Yok adalah tuan muda dari keluarga Yap. Bagaimana dia bisa menikahi Serenity? Lagi pula, Zachary mengendarai mobil MPV nasional yang harganya paling mahal $130.000. Itu sama sekali tidak cocok dengan identitas Tuan Yap. Bab 217. Hank memikirkan keluarga Yap, lalu pikirannya beralih ke kondisi adik iparnya. Dia merasa seperti babi akan terbang sebelum Zachary menjadi Tuan Yap. Serenity memang cantik, tetapi semua aspek lainnya jauh lebih rendah daripada putri keluarga Stone. Jika Tuan Yap tidak menyukai orang seperti Elisa, mengapa dia malah menyukai Serenity? Setelah membuat perbandingan, Hank otomatis menolak gagasan tersebut karena merasa terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin Zachary yang dikenalnya adalah tuan muda keluarga Yap. Mataku pasti sedang mempermainkanku. Ayo kita sarapan. Jessica berharap Hank bisa berkenalan dengan Tuan Yap. Dengan begitu, jika dia mengikuti Hank, dia akan bisa memanfaatkan hubungan itu untuk mengenal Tuan Yap juga.
Mungkin dia bahkan bisa masuk ke dalam lingkaran masyarakat kelas atas itu. Namun, kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. Itu tidak mungkin. Dia sebaiknya tidak melamun, merebut hati Hank dan membuatnya menceraikan Liberty untuk menikahinya. Sudah merupakan akhir terbaik. Jessica berhenti memikirkan hal lain. Zachary tidak melihat Hank, tapi Jim melihatnya. Untungnya, Hank tidak mengenal pengawal di sekitar Zachary. Namun pengawal tersebut pasti sudah familiar dengan wajah orang-orang di sekitar Nona. Jadi, Jim mengenali Hank. Setelah masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada bosnya, "Tuan Zachary, saya rasa saya baru saja melihat saudara ipar Nona di depan hotel. Aku hanya melihatnya sekilas. Jadi aku tidak yakin apakah itu benar-benar dia. Tetapi wanita di sampingnya bukanlah saudara perempuan Nona. Namun, mungkin juga saya salah. Pria itu adalah saudara ipar Nona." Apa yang dilihat Jim adalah hal paling kejam yang bisa terjadi pada wanita yang sudah menikah. Suaminya berselingkuh. Zachary tidak langsung berbicara. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan suara pelan, "Sudah kubilang, urusannya tidak ada hubungannya denganku." Jim membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jelas sekali bahwa Tuan Zachary dan Nona sedang berselisih. Mereka sepertinya sedang mengalami perang dingin. Nona tidak berinisiatif menelpon Tuan Zachary. Dan Tuan Zachary tidak kembali untuk tinggal di Brinfield. Namun, para pengawal tidak mengetahui alasan pasangan itu bertengkar, sehingga mereka tidak berdaya. Zachary terdiam setelah berbicara. Jim menoleh dan mengintip 2 kali ke arah Zachary. Melihatnya sedang menatap ponselnya dan melihat sesuatu. Itu adalah pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Serenity. Dia melihat MPV nasionalnya yang biasa dia berpura-pura tentang kemiskinannya, diparkir di lantai bawah dan bertanya, apakah dia tidak bekerja hari ini? Zachary berada dalam dilema. Haruskah aku membalas? Aku bermalam di vilaku sendiri tadi malam. Saya tidak kembali ke Brinfield. Saya pikir dia akan menanyakan hal itu, sekalipun dia tidak menelepon. Kupikir setidaknya dia akan mengirim pesan. Jadi aku menunggu sampai larut malam. Ponselku memang berdering beberapa kali, tapi itu tidak pernah darinya. Harga diri Zachary menghentikannya untuk membungkuk padanya. Karena dia tidak peduli padanya, dia pun tidak akan peduli padanya. Jarinya bergerak, bukan untuk membalas pesannya, tapi malah menghapusnya. Dia juga menghapus nomornya dari daftar kontaknya. Serenity tidak pernah menerima balasan setelah mengirimkan pesan itu kepada Zachary. Jadi dia tahu Zachary masih marah. Dia marah karena dia tidak percaya bahwa dia dan Sean tidak bersalah. Dia juga tidak mengiriminya pesan lagi. Setelah Sonny selesai makan, dia menggendongnya dan pergi keluar bersama saudara perempuannya. Bab 218. Liberty melanjutkan pencarian pekerjaannya. Serenity membawa keponakannya kembali ke toko. Jasmine mencintai Sonny dan dialah yang paling sering bermain dengannya. Membiarkan Serenity fokus pada kerajinannya. Dia akan membuat beberapa hiasan kepala retro untuk dijual daring dan melihat bagaimana penjualannya. Jika berjalan lancar, dia akan membuka toko daring lainnya. Sejak e-commerce menjadi tren, bisnis di toko fisik mengalami penurunan drastis. Jika toko online dapat menghasilkan uang, Serenity akan dengan senang hati membuka toko online lainnya. Saat siang hari, Jasmine bertanya kepada temannya, "Seren, apakah kamu masih akan menjemput suamimu untuk makan siang hari ini? Aku punya beberapa makanan laut segar di rumah. Mari kita berpesta makanan laut untuk makan siang. Kalau Tuan Yok mau ikut, aku akan siapkan porsi yang lebih banyak," pinta Jasmine sebelum mulai memasak. Takut kalau porsi yang disiapkannya terlalu sedikit untuk dimakan semua orang. Sekalipun aku panggil dia tidak akan datang. Jasmine, kurasa aku sedang berperang dingin dengan Zachary. Serenity selesai membuat pohon miniatur yang dipesan oleh seorang pelanggan dan memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya hari ini. Jasmine bertanya dengan prihatin, bagaimana itu bisa terjadi? Aku lihat hubungan kalian cukup baik akhir-akhir ini. Tuan Yok bahkan meminta seseorang dari Wildspoon Hotel membawakanmu makanan, karena dia ingin kamu makan enak. Serenity menghela napas dan berkata,
Itu karena saya mengundang Anda dan Sean makan siang Sabtu lalu. Aku tidak melihatnya, tapi dia mungkin melihatku. Dia bersikeras bahwa saya memperlakukan Sean sebagai mitra cadangan. Saya mengkhianatinya. Saya benar-benar kesal. Sean dan aku seperti saudara kandung. Aku selalu menganggapnya sebagai adikku. Bagaimana bisa menganggapnya sebagai mitra cadangan? Jika aku benar-benar menyukainya, aku akan menemuinya ketika aku sedang mencari pria untuk dinikahi, agar bisa keluar dari rumah saudara perempuanku. Mengapa saya harus memilih Sakri? Dia biasanya terlihat murah hati, tapi dia berpikiran sempit. Dia tidak hanya picik, tapi dia juga curiga dan mengatakan hal-hal buruk. Dia menuduh saya selingkuh sebelum dia memeriksa faktanya. Bukankah dia seperti mengatakan bahwa aku wanita jalang? Dia tidak menyebutkan bahwa Zachary juga menciumnya dengan paksa saat dia mabuk. Jasmine berkata setelah jeda, apakah dia melihat kita bertiga makan bersama? Mengapa dia tidak datang untuk menyapa kita? Lagi pula, aku juga duduk di sana. Apa dia tidak melihatku? Apakah dia hanya melihat Sean dan kamu? Saya mengatakan hal yang sama. Aku bilang padanya kalau kamu juga ada di sana. Dan aku hanya makan bersama teman-temanku. Jasmine memikirkannya, dan ekspresinya berubah. Dia bertanya dengan ragu-ragu. Seren, apakah Tuan Yok curiga bahwa akulah mak komblangnya? Sir Anati tak bersuara. Dengan sifat Zachary yang curiga, ada kemungkinan besar dia mengira Jasmine sedang menjodohkan Sean denganku, atau bahkan menutupi kesalahanku. Jasmine merasa kesal. Dia tidak pernah berpikir untuk menjodohkan temannya dengan Sean. Itu karena Serenity 3 tahun lebih tua dari Sean. Dan Serenity tidak suka memiliki pasangan yang lebih muda darinya. Sean juga jelas menganggap Serenity sebagai kakak perempuannya. Hubungan mereka hanya sebatas kekeluargaan. Seren, kamu harus menjelaskannya pada Tuan Yap, agar dia tidak mengira aku mencoba menjodohkanmu. Saya tidak bersalah. Yang lebih penting lagi, hal itu akan berdampak pada pernikahan temannya dengan Tuan Yap. Meskipun mereka berdua menikah, hanya karena terpaksa dan tidak memiliki dasar emosional, mereka telah mendapatkan lisensi mereka selama sebulan. Mereka seharusnya sudah memiliki beberapa perasaan sekarang. Jasmine berharap sahabat baiknya dan Sakri bisa saling mencintai seperti suami istri pada umumnya dan hidup bersama seumur hidup. Dia tidak pernah berpikir untuk memperkenalkan temannya kepada pria lain. Aku sudah mencobanya, tapi dia hanya mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tidak pulang tadi malam. Saya mengiriminya pesan pagi ini, tetapi dia juga tidak membalas. Saya pikir inilah yang dimaksud orang dengan perang dingin. Sir Anati menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika pasangan sedang mengalami perang dingin. Bab 219. Mungkin dia belum melihat pesanmu. Kenapa kamu tidak mengiriminya satu lagi? Serenity terdiam sejenak. Kemudian, dia mengambil teleponnya, mengetuk WhatsApp, dan mengirim pesan lain ke Sakri. Apakah Anda ingin makan siang bersama? Ketika dia mengirim pesan, dia menerima pemberitahuan sistem yang menyatakan bahwa Sakri belum menambahkannya sebagai kontak dan tidak dapat menerima pesannya. Ada permintaan agar dia menambahkannya sebagai teman. Serenity menatap beberapa baris kata, kita bukan teman. Si picik itu benar-benar menghapus kontakku lagi. Ini kedua kalinya dia menghapusku. Pertama kali adalah saat kami pertama kali mendapat surat nikah. Dia pergi dan melupakan saya istri barunya. Selama 9 jam jati dia menghapus saya. Namun, saya bisa mengerti karena kami tidak dekat satu sama lain saat itu. Sekarang dia menghapus saya lagi. Itu artinya dia yakin bahwa saya berbuat salah kepadanya. Dia sepenuhnya bersikeras saya mencari rekan cadangan. Jadi dia menghapus kontak saya. Pada awalnya, Serenity berpikir untuk menyerah dan menghubungi dia. Mereka dapat memecahkan masalah apapun secara langsung. Namun, inilah yang dilakukan Sakri. Serenity sangat marah. Serenity bahkan belum memblokirnya, tapi dia menghapus saya terlebih dahulu. Baiklah, dengan marah. Dia juga menghapus Sakri dari daftar kontaknya. Dia juga memblokir nomornya. Dia sangat marah. Seren, kamu terlihat tidak begitu baik.
Apakah Tuan Yok membalas? Serenity memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya dan berkata dengan dingin, "Abaikan saja dia. Masak saja untuk kita berdua. Itu urusannya apakah dia makan atau tidak. Dia tidak akan kelaparan." Jasmine menatapnya. Serenity menjelaskan dengan marah. "Dia menghapus saya di WhatsApp. Jadi saya menghapusnya juga dan memblokir nomornya karena marah. Jangan menyebut dia di depanku di masa depan. Jas, sebaiknya kamu cari pria yang bisa kamu percaya dan berkencan dengannya selama beberapa tahun sebelum menikah. Jangan seperti saya. Saya menikah dengan seorang raja drama yang tersinggung atas apapun yang saya lakukan meskipun saya telah berusaha sebaik mungkin." Jasmine tidak bisa berkata-kata. Serenity bangkit dan berjalan mengitari meja kasir, lalu menggendong keponakannya dan berkata kepada temannya, "Suasana hatiku sedang tidak bagus. Aku akan mengajak Sonny ke mall dan menggesek kartu yang dia berikan padaku untuk biaya hidup sampai habis." Jasmine mengangguk cepat. "Silahkan, aku akan memasak." Serenity membawa Sonny keluar toko. Setelah memasukkan keponakannya ke dalam mobil, dia pergi. Ia sengaja memilih pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Ketika dia masuk, dia memilih barang-barang yang paling mahal untuk dibeli. Keranjang belanjaannya sudah bertumpuk tinggi sebelum dia selesai berkeliling mall. Ia ingin meraih kereta dorong lain untuk meneruskan belanjaannya. Tetapi ketika ia menyadari bahwa ia tidak akan sanggup membawa begitu banyak barang sambil membawa bayi, ia akhirnya menyerah. Meski begitu, deretan nomor yang terpampang di kasir hampir membuatnya ingin mengembalikan seluruh barangnya. Namun, ketika dia ingat bagaimana Zachary menghapus kontaknya, dia mengertakkan gigi dan menggesek kartunya. Karena kartu yang digunakannya adalah kartu yang diberikan Zachary untuk pengeluaran rumah. Teleponnya akan menerima pemberitahuan tentang pengeluaran tersebut. Zachary sedang rapat. Ada banyak orang di ruang konferensi, tetapi telepon semua orang tidak bersuara. Hanya telepon Zachary yang bisa berdering. Ketika dia menerima pemberitahuan itu, dia mengangkat telepon dari meja dan mengetuk pesan itu untuk melihatnya. Josh, yang paling dekat dengannya, memperhatikan alis tajam bosnya terangkat. Akan tetapi, ekspresinya masih tidak berubah. Dia meletakkan telepon dan melanjutkan pertemuan. Serenity baru saja menghabiskan beberapa ribu dolar. Jumlahnya kurang dari 5 angka. Jadi dia bahkan tidak mau repot-repot. Namun, dalam hatinya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dibelinya hingga menghabiskan beberapa ribu sekaligus. Jumlah itu adalah uang pengeluaran yang tidak masuk akal bagi Zachary. Bab 220. Serenity telah berhati-hati dalam membelanjakan uang. Kecuali jika dia membeli perabot besar, dia akan menghabiskan tidak lebih dari 200 dolar sehari. Seiring berjalannya waktu, Zachary tidak mau repot-repot menebak. Karena dia telah memberinya uang, dia bebas membelanjakannya. Dia marah padanya dan menghapusnya dari WhatsApp-nya, tapi dia tidak ingin mengambil kembali uang yang dia berikan untuk dibelanjakan. Bagaimanapun, dia akan bertahan padanya sampai perjanjian itu berakhir. Dia tidak akan melanggar kontrak sebelum waktunya, sebab dia harus mengganti kerugiannya dengan sejumlah besar uang. 10 menit kemudian, teleponnya menerima notifikasi pengeluaran lagi. Kali ini totalnya lebih dari 20.000 dolar. Tentu saja, uang sebanyak ini tidak berarti apa-apa bagi Tuan Yok. Dia hanya ingin tahu kenapa wanita itu tiba-tiba menghabiskan begitu banyak uang. Apakah dia membeli emas? Atau apakah dia marah setelah mengetahui bahwa dia menghapusnya? Jadi dia sengaja pergi berbelanja untuk menghabiskan uangnya? Benar saja, Zachary pandai menebak. Dia benar. Masih ada 10 menit sebelum jam kantor berakhir. Tetapi rapat telah berakhir. Jadi Zachary langsung menangguhkan rapat. Di masa lalu, dia selalu menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang konferensi setelah rapat. Manajemen senior kemudian akan mengikutinya keluar. Kali ini, Zachary duduk di kursinya, melihat sesuatu di ponselnya. Kali ini, dia tidak memimpin keluar dari ruang konferensi. Yang lain saling memandang. Tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang berdiri dan pergi. Setelah beberapa saat, Zachary akhirnya menyadari ada yang tidak beres.
Dia mendongak dan bertanya dengan suara pelan. Apa kalian tidak ingin pulang kerja? Yang lain berkata di dalam hati, kami ingin pulang, tapi kami tidak berani bergerak. Pada akhirnya, Kalemlah yang memimpin untuk meninggalkan ruangan. Kalem adalah anak kedua setelah Sakri di keluarga Yap. Sejak Kalem mengambil alih memimpin keluar, para manajemen senior menjadi cukup berani untuk bergegas keluar dari ruang konferensi satu demi satu. Jas tidak pergi, karena dia adalah eksekutif administratif Sakri. Dia duduk paling dekat dengan Sakri di setiap rapat. Yang lain mungkin tidak menyadari perubahan Sakri, tapi dia menyadarinya. Ketika hanya mereka yang tersisa di ruang konferensi, dia bertanya dengan prihatin, "Bos, ada apa denganmu?" Zakri meletakkan ponselnya lagi dan bersandar. Dia menatap Jas cukup lama sebelum berkata, "Aku bertengkar dengan Serenity." "Kenapa?" Sebelum Zakri bisa menjawab, Jas melanjutkan, "Aku merasa ada yang salah denganmu. Suasana hati Anda berubah setelah makan siang pada hari Sabtu. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu bertengkar dengan Serenity. Katakan padaku alasannya dan aku akan mencoba menganalisisnya untukmu." "Apa yang harus dianalisis?" "Aku melihatnya makan dengan pria lain dengan mataku sendiri. Saya melihatnya tersenyum dan memberi makanan kepada pria itu. Meskipun aku hanya sekedar suaminya, dia bahkan tidak memperlakukanku dengan baik." Jas bertanya, "Dia berselingkuh? Ini urusan emosional." Jas membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi untuk sesaat. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur bos sekaligus sahabatnya itu. Baik pria maupun wanita, mereka akan marah besar apabila mengetahui pasangannya selingkuh. Wajar saja jika bertindak impulsif. Zakri adalah orang yang sombong. Dia terbiasa menjadi yang tertinggi dan mendominasi segalanya. Lebih dari itu, dia sudah terbiasa dengan semua orang yang membungkuk kepadanya. Sekarang Serenity mengkhianatinya. Meskipun itu hanya perselingkuhan emosional, itu merupakan pukulan besar bagi Zakri. Poin utamanya adalah ego Zakri tidak dapat menerimanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.